Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi mengungkap kronologi kematian anak artis Thamara Tiasmara, Raden Andante Khalif, di kolam renang Tirta Masudan Sawit, Jakarta Timur. Kekasih Thamara, tersangka Yuda Arfandi, membenamkan korban sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Korban Dante ditenggelamkan 12 kali dengan durasi berbeda-beda. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasannya agar kuat di dalam air. Korban kemudian lemas dan tewas di tepi kolam saat berupaya diselamatkan. Sementara dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban meninggal dunia akibat tenggelam, yakni terlalu banyak meminum air sehingga paru-paru korban mencair. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm. Hingga saat ini penyidik masih menyelidiki motif dari kasus kematian anak artis Thamara Tiasmara tersebut dan masih memeriksa pelaku serta beberapa saksi untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemuda yang tergabung dalam gerakan aksi pemakzulan Presiden berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka berorasi menuntut agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Masyarakat yang tergabung dalam gerakan aksi pemakzulan Presiden berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menuntut DPR segera memulai proses pemakzulan Joko Widodo. Aksi yang diinisiasi gerakan petisi 100 ini menganggap Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan kekuasaan di masa pemilu. Dalam orasinya, sejumlah peserta aksi memaparkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai telah melakukan pelanggaran dan mengabaikan suara rakyat dalam pembuatan peraturan. Agar para penguasa rejim ini kembali ke jalan benar. Sudah banyak undang-undang dilanggar, sudah banyak undang-undang diinjak-injak. Cawe-cawe itu artinya apa? Itu merusak undang-undang. Dia harusnya tahu sebagai presiden, harus netral. Harus mundur. Harus mengayomi semua masyarakat. Ini berpihak. Ini sudah pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi sekali lagi, ini adalah desakan yang paling utama untuk segera DPR memproses pemakzulan yang sudah disampaikan Dewan DPD. Waktu itu sudah diterima perwakilan DPD. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Sementara itu dari Yogyakarta, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di Simpang Gejayan, Kabupaten Sleman. Tema yang diangkat dalam aksi itu yaitu hancurkan dan adili rezim Jokowi, selamatkan demokrasi dengan tuntutan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol oleh Badan Independen. Tuntutan kita hadir hari ini, kawan-kawan. Ratusan mahasiswa berjalan kaki dari Bundaran UGM menuju Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di Simpang Gejayan, massa membentangkan sejumlah poster berisi protes mundurnya demokrasi Indonesia dan dugaan kecurangan pada proses pemilu 2024 di era pemerintahan Jokowi. Dalam aksi ini, jaringan Gugat Demokrasi menyuarakan 11 tuntutan, di antaranya revisi Undang-Undang Pemilu serta Parpol oleh Badan Independen, adili Jokowi dan kroni-kroninya.
Selain itu juga menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti serta stop politisi bansos. Aksi diikuti oleh beberapa perwakilan universitas se-Yogyakarta seperti UGM, UNY, UII, serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menilai film dokumenter Dirty Vote bentuk dari Black Campaign di masa hari tenang pemilu. Sementara tim pemenangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud menilai paparan data dan temuan dalam film Dirty Vote valid dan bisa menjadi pendidikan politik. Film dokumenter eksplanatori Dirty Vote menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topik. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dalam film dokumenter ini yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan film Dirty Vote bentuk Black Campaign jadi tidak perlu dikomentari. Tim Prabowo Gibran menurutnya tidak terpengaruh dengan adanya film tersebut. Oh itu kan namanya Black Movie, Black Campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Dari TKM menilai ini adalah Black Campaign gitu ya Pak? Ya artinya kan namanya juga Black Movie. Apalagi dikeluarin pas minggu tenang akhir-akhir ini. Akan ada. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote sebagai film yang mampu memberikan pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Kurang dari 24 jam, film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton jutaan kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman CCTV aksi perampok bersenjata api di sebuah minimarket di Indramayu, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku yang beraksi sambil menodongkan pistol membuat karyawan minimarket histeris ketakutan. Aksi seorang perampok bersenjata api di sebuah minimarket di Desa Gabus Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu malam terekam CCTV dan viral di media sosial. Nampak pelaku menodongkan pistol diduga senjata api ke arah sejumlah karyawan sebelum menggasak uang tunai senilai Rp1.800.000, uang elektronik senilai Rp500.000 dan 39 bungkus rokok. Sementara pasca perampokan, karyawan minimarket histeris ketakutan. Sendiri Pak. Sendiri benar-benar. Ancamannya cuma suruh tiarap aja. Oh, nodong pistolnya itu ditodongin. Yang diambil rokok, terus sama uang kasiran juga. Berapa kira-kira? 3 jutaan lebih. Saat ini petugas unit reskrim Polsek Gabus Wetan dan Satreskrim Polres Indramayu masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur menggunakan motor metik. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Aksi teror yang dilakukan orang tidak dikenal dengan melemparkan batu ke kaca mobil warga di Kota Medan terekam CCTV dan viral di media sosial. Belum diketahui motif teror ini, terlebih barang berharga milik korban tidak ada yang hilang. Video rekaman CCTV merekam detik-detik 2 orang pelaku teror pelemparan batu saat beraksi melempar kaca mobil warga yang terparkir di depan rumah di Jalan Bunga Wijaya, Kesuma, Medan. Pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga sudah merencanakan aksinya. Pelaku terlebih dahulu melintasi rumah korban dan kemudian memutar arah. Pelaku yang dibonceng langsung turun dan melemparkan batu segenggaman tangan orang dewasa. Belum diketahui motif teror pelemparan batu oleh orang tidak dikenal ini. Terlebih barang berharga milik korban tidak ada yang hilang. Nah itu karena dia memakai masker dan kalau dilihat dari CCTV juga ngeblur bang, nggak jelas. Jadi nggak kenal.
Menurut korban, dirinya memilih tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan menyebar video ini di media sosial untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengendara meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan truk box dan 3 sepeda motor di Jember, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat supir truk box pengendara saat mengantuk dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak aman. Detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk box dan 3 sepeda motor di Jalan Teuku Umar, Jember terekam CCTV. Truk box yang melaju dari arah Banyuwangi menuju Lumajang tiba-tiba menabrak dari belakang 2 sepeda motor yang melaju dari arah yang sama hingga 2 motor dan pengemudinya jatuh. Usai menabrak 2 motor, truk kemudian menabrak motor ketiga yang melaju dari arah berlawanan hingga pemotor tersebut terpental. Akibat kecelakaan, 2 pengemudi motor meninggal dunia. Sementara supir truk langsung diamankan Polantas Resort Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut saksi, saat kejadian truk melaju cukup kencang. Diduga, supir tidak dapat menjaga jarak aman kendaraan karena efek mengantuk sehingga menabrak 3 sepeda motor hingga menyebabkan 2 korban tewas. Tersalah Pak? Dari arah itu Mas, timur ya? Dari arah timur mau ke arah barat, mau ke arah Probolinggo. Itu menempar sepeda motor ya Bro? Iya, 3 sepeda motor. Korbannya ada 5. Ada 5 yang meninggal 2. Kasus kecelakaan maut ini ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk supir truk box. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terjebak di atap rumahnya yang hanyut terseret banjir bandang. Pria bernama Syahdan tersebut sempat panik lantaran berada di ambang kematian karena terjangan banjir yang menyeret rumahnya. Beginilah detik-detik saat satu unit rumah di Kelurahan Bugis, Sumbawa hanyut terseret banjir bandang. Warga yang menyaksikan kejadian ini pun histeris. Namun kepanikan warga bertambah ternyata ada orang keluar dari bawah dan naik ke atap rumah yang hanyut. Setelah terjebak selama 30 menit, sang pria diketahui bernama Syahdan berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke pohon. Menurutnya kejadian tersebut spontan dilakukan untuk menyelamatkan diri saat ia hendak mengambil identitas di dalam rumahnya. Tiba-tiba air sudah besar sampai perut. Saya naik lagi di atas tangga, makin naik airnya lagi makin besar. Pas saya mau ambil surat itu nih, jemput KTP, saya dengar suara bambu kayak apa yang rumah di sana ditabrak, lepas saya naik ke atas rumah. Rumah milik Syahdan terseret banjir akibat luapan Sungai Berang Biji yang melintas. Selain itu, banjir juga merendam ribuan rumah di 6 kelurahan di Kecamatan Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Seorang guru sekolah dasar mengalami kecelakaan tunggal hingga jatuh ke sungai di Kabupaten Gianyar, Bali. Korban ditemukan meninggal di dalam sungai setelah dilakukan pencarian selama 3 jam oleh petugas BPBD. Seorang guru alami kecelakaan tunggal hingga terjatuh ke sungai di bawah jembatan di Jalan Raya Atisna Selatan, Kabupaten Gianyar, Bali. Guru tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 jam dilakukan pencarian di sungai oleh petugas BPBD Kabupaten Gianyar. Kejadian berawal saat di lokasi korban tidak bisa mengendalikan motornya hingga menabrak trotoar jembatan. Akibatnya korban terjun bebas dari atas jembatan ke bawah sungai dengan kedalaman 25 meter. Korban dinyatakan hilang hanyut di aliran sungai Cangkir sehingga petugas BPBD dikerahkan untuk melakukan pencarian. Jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulan PMI Gianyar ke rumah duka di Kabupaten Bangli, Bali. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Buaya sepanjang 4 meter masuk ke permukiman menggegerkan warga di Kabupaten Berau. Predator muara itu pun langsung dievakuasi petugas mencegah warga menjadi korban.
Payo, gede nih buayane. Buaya muara berukuran 4 meter lebih hebohkan warga Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Buaya yang memiliki bobot ratusan kilogram ini masuk ke permukiman warga melalui aliran parit yang terkoneksi dengan anak sungai. Diduga predator tersebut terperangkap di permukiman warga usai mengejar seekor anjing. Petugas BKSDA dan BPBD bergerak cepat ke lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut. Buaya kemudian diamankan terlebih dahulu di kantor BKSDA Berau sebelum dipindahkan ke penangkaran buaya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. BKSDA Berau menghimbau warga yang berada tinggal di dekat muara maupun sungai untuk lebih waspada. Diduga masih banyak kawanan buaya yang berkeliaran di sekitaran lokasi warga bermukim. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, masa tenang jelang pencoblosan pemilihan umum di Kota Bekasi, Jawa Barat dirusak dengan perilaku kotor calon anggota legislatif yang melakukan kecurangan dengan menjalankan dugaan tindak money politik. Inilah video dugaan tindak kecurangan pemilu berupa money politik yang tengah terjadi di sejumlah RT dan RW yang berada di wilayah Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sekelompok tim sukses dari calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar tengah mendatangi permukiman warga secara door to door. Kepada warga, tim ses caleg memberikan amplop berisi uang Rp100.000 dengan stiker caleg DPR RI. Sementara menurut pihak Panwaskam, mereka belum bisa melakukan tindakan karena video semacam ini akan banyak beredar di media sosial dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan adanya laporan resmi sehingga kebenaran video tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Penanganan pelanggaran ini ada dua, satu hasil temuan, satu laporan. Kalau laporan idealnya kan ada pihak-pihak yang lapor ke kami, ke kantor kami. Nanti akan kami buatkan LKLHB, kami buatkan kajian, dan selanjutnya nanti akan kita follow up ke Bawaslu Kota. Diketahui di masa tenang dalam proses pemilu, segala bentuk aktivitas politik tidak diperkenankan dilakukan untuk menjaga netralitas dan ketenangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, di hari kedua masa tenang pemilu, petugas gabungan terdiri dari Bawaslu dan Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye mulai dari poster hingga baliho berukuran besar yang terpasang di sepanjang jalan protokol hingga gang-gang desa. Petugas mengalami kesulitan karena APK terpasang di area persawahan hingga tiang listrik. Satu persatu alat peraga kampanye yang terpasang di setiap sudut jalan hingga ke desa-desa dicopot oleh petugas pengawas pemilu. Di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas turun ke area persawahan dan melepas alas kaki untuk penertiban APK. Penertiban APK dilakukan sejak dimulainya masa tenang kampanye pada 11 Februari hingga 13 Februari. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan dipecah untuk mempercepat proses pembersihan APK yang tersebar di 19 kecamatan. Selain di jalan protokol, Bawaslu Kabupaten Semarang juga berkoordinasi dengan Panwaskam untuk menertibkan peraga kampanye di permukiman warga. APK yang ditertibkan ini tidak akan dikembalikan kepada peserta pemilu karena menjadi barang hasil operasi. Di Cirebon, Jawa Barat, petugas Satpol dan Bawaslu sibuk menertibkan alat peraga kampanye. Penertiban ini dimanfaatkan warga untuk mengambil limbah APK tersebut. Warga mengaku limbah APK masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di rumah. Bahkan dari bambu bekas APK akan dimanfaatkan warga untuk membuat kandang ayam sehingga mereka tidak perlu membeli bambu. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, spanduk berukuran kecil hingga sedang dirobohkan. Selanjutnya dilipat untuk disimpan di kantor Bawaslu di Jalan Untung, Suropati. Khusus untuk baliho ukuran besar, tim gabungan mengerahkan mobil perbaikan penerangan jalan milik Dishub Pemkot setempat untuk menurunkan APK raksasa para caleg.
Petugas harus ekstra hati-hati karena banyak APK caleg yang dipasang berdekatan dengan kabel PLN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski menghadapi medan yang sulit dilalui hingga jauhnya jarak yang harus ditempuh tidak menyurutkan semangat petugas untuk memastikan surat suara bisa sampai ke TPS. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, panitia harus bertaruh nyawa menghadapi jalur ekstrim dan menyeberang sungai mendistribusikan logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi ini ditempuh selama 3 jam, melintasi jalan ekstrim dan saat melewati sungai Cikeruh, petugas dan warga terpaksa harus memikul logistik pemilu. Selepas itu, kembali jalan darat menggunakan sepeda motor. Untuk kegiatan ini, pendistribusian logistik, kami berkoordinasi dengan para muspika yang ada di Kecamatan Sarangpanjang. Alhamdulillah dari Kapolsek dan Koramil sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami bisa langsung ke Cigebang dengan pengawalan para muspika. Dikarenakan memang untuk jalurnya lumayan sedikit ekstrim dan juga waktu tempuhnya memang agak lumayan jauh dari Desa Talagasari yang kurang lebih sekitar 3 jam untuk waktu tempuh dan melewati beberapa sungai. Di Semarang, Jawa Tengah, panitia pemilihan umum mulai mendistribusikan logistik pemilu di lokasi rawan bencana longsor di Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kondisi jalan yang terjal dan licin menuju lokasi membuat petugas harus ekstra hati-hati saat melintas. Bahkan, mobil pengangkut logistik berupa kotak suara dan surat suara cukup kesulitan saat melintasi jalur yang rawan longsor tersebut. Setelah memakan waktu lebih dari 1 jam dengan penuh perjuangan keras, petugas akhirnya tiba di lokasi tujuan. Yang sekarang ini saat ini itu jalan karena di musim hujan. Jadi ketika jalan itu nanti kena air atau terlalu basah, itu karena banyak jalan itu konturnya berlumut, itu sulit medannya. Kemudian ada beberapa minggu yang lalu itu di jalan mau naik ke kantor desa itu ambles, jalannya ambles kurang lebih separuh, sedangkan untuk yang separuhnya lagi itu sudah beton kosong. Di Nusa Tenggara Timur, mobil pengangkut logistik terhambat saat membawa kotak suara ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura Sikar. Buruknya akses ke desa-desa membuat mobil tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya, logistik pemilu diangkut oleh warga, dibantu oleh petugas desa dengan berjalan kaki sejauh 8 km. Mereka bahu-membahu membawa 10 kotak suara beserta logistik lain menuju Desa Waipaar. Tim Liputan iNews melaporkan. Emang boleh? Emang boleh? Bagi para pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara atau TPS, maka terdapat sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pertama, dilarang membawa telepon genggam atau ponsel ke bilik suara. Kedua, dilarang mendokumentasikan pilihan di bilik suara. Ketiga, dilarang mempublikasikan pilihan politik di media sosial. Keempat, dilarang menggunakan atribut kampanye. Kelima, dilarang menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih lain. Khusus larangan kelima, jika melanggar maka pemilih terancam hukuman pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sesuai ketentuan pasal 515 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Untuk jumlah pemilih di setiap TPS, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, jumlah pemilih di setiap TPS maksimal berjumlah 500 orang. Namun berdasarkan simulasi dan pelaksanaan pemilu 2019,
KPU kemudian merancang maksimal 300 pemilih di setiap TPS pada pemilu 2024 nanti. Demikian informasi seputar pemilu yang dapat kami sampaikan. Semoga berguna dan bisa menjadi pedoman Anda saat hadir di TPS nanti. Kita ke informasi lain pemirsa, MNC University menggelar wisuda program sarjana tahun akademik 2023-2024 di Concert Hall Ayus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebanyak 92 mahasiswa telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dan siap untuk terjun ke dunia kerja dan menjadi wirausahawan muda. MNC University kembali berhasil mencetak 92 wisadawan dan wisudawati yang siap ikut serta dalam membangun bangsa dan negara melalui ilmu yang mereka miliki. Para mahasiswa yang diwisuda ini merupakan angkatan kedua program sarjana tahun akademik 2023-2024. Acara bertajuk To Educate, Enlighten, and Empower Through the Spirit of Education ini dihadiri langsung Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo, yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo. Jadi ke depan arahnya akan terus ditingkatkan secara kuantitas karena kebutuhan pendidikan ini kan luas sekali, apalagi Indonesia mengalami bonus demografi, dan juga secara kualitas dengan program studi yang makin beragam yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi barangkali MNC University menjadi best practice bagi perguruan tinggi lain di dalam percepatan lulusan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dalam mendidik para mahasiswa, MNC University juga menerapkan konsep link and match dalam mendorong kemampuan soft skill sehingga bisa diserap di berbagai lini industri kerja. Kita ini kan memang beruntung ya, keberadaan MNC University ini berada dalam grup besar sehingga akses kepada bisnis unit, dan kita tahu persis kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri itu seperti apa. Untuk harapan saya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi saya ingin kemampuan saya ingin berpartisipasi pada masyarakat dengan harapan saya bisa at least untuk membantu. Dalam dunia pendidikan, MNC University bersiap menjadi world class university lewat penjajakan kerjasama yang telah dijalin dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Laksana, iNews melaporkan. Merasakan sensasi berbeda rafting di Sungai Ayung di Bali. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jika Anda menyukai olahraga air, tentunya belum lengkap jika belum merasakan sensasi rafting di Sungai Ayung di Bali. Selain seru dan belajar kekompakan, rafting di sungai ini Anda akan disuguhkan pemandangan indah dan begitu asri. Abis panas-panasan, gue mau ngajak Vina ngadem di Sungai Ayung Tradikers. Partner gue ini emang ngerti banget yang gue butuhin. Oke, sebelum kita mengarungi sungai sepanjang 12 km, kita briefing dulu, Vin. Hah? 12 km, Mat? Bukan ngadem ini sih, disisa lagi. Tenang, Vin. Sungai Ayung ini adalah salah satu sungai terbaik untuk rafting. Lo pasti puas menikmati setiap kilometernya. Oke, we ready to go. Jarak 12 km, kita akan dayung sekarang. Kali ini kita rafting internasional, Vin. Banyak bule yang nemenin kita. Hehehe. Oke, jangan mau kalah kita, Mat. Ajar! Travel tanpa batas.
Selain pemandangan yang bagus, kita juga dapat bonus air terjun di tengah perjalanan, Vin. Asli, ini baru ngadem yang sebenarnya, Mat. Mantap, bosku! Gila, Tradingers, lo harus lihat nih air terjunnya. Wow! Katanya sih ini toilet water ya. Toilet water. Waduh, bule belakang lo kenapa, Vin? Wah, kayaknya doi nabrak helm gua waktu meluncur tadi. Gua jadi nggak enak nih, Mat. Untung nggak terlalu parah. Kalau kalian rafting di sini, tetap jaga keamanan dan atur posisi duduk ya, Tradingers. Lanjut, Vin. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.